Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. juga. Selamat Baik, terima kasih. Saya Ibnu Hafiz di sini sebagai moderator yang akan membantu rapat pada hari ini. Sebelum kita mulai rapat pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rohmani selaku CEO dari Lama Handcraft telah hadir di virtual Zoom meeting ini, dan juga Bapak Yori Sihombing selaku CBO, ada Ibu Alisa Zahra Zakiyah selaku CTO, Ibu Kalimah Irsada Hanum selaku CMO, dan Ibu Desti Ayudwi Cahya selaku CFO. Ada juga Bapak Galang Alfiansah selaku COO, Ibu Elsa Melinia selaku CHRO, dan Ibu Ayu selaku sekretaris. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom meeting ini untuk rapat pada hari ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ayu selaku sekretaris. Terima kasih Bapak Ibnu. Baiklah, adapun topik yang akan kita bahas pada rapat pagi hari ini yaitu tentang evaluasi hasil penjualan dan rencana strategi peluncuran produk baru untuk meningkatkan minat customer di perusahaan Lama Handcraft. Semoga rapat pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang sesuai diharapkan. Amin. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Bapak Rohmani selaku CEO perusahaan kita. Kepada Bapak Rohmani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di virtual meeting ini. Pada rapat ini, saya akan meminta para manajer divisi khususnya CMO, CCO, CBO, CTO, CFO, COO, dan juga CHRO. Dan untuk yang pertama, kepada Saudari Hanum, selaku CMO perusahaan Lama Handcraft, bagaimana pemasaran produk kita selama 1 bulan terakhir ini? Baiklah, saya akan melaporkan kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini. Permintaan pasar menurun sebanyak 40% dari bulan lalu. Kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi tetap saja permintaan produk kita ini hari demi hari terus mengalami penurunan, Pak. Apa? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja menambah bahan baku pada pihak produksi dan kita telah mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Setelah kami teliti, ternyata yang menjadi penyebab menurunnya permintaan produk kita ini karena situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Selain itu juga ada sejenis produk seperti kita yang memiliki kualitas dan bentuk yang menarik. Nah, jadi banyak konsumen yang penasaran dan beralih ke produk tersebut, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini kita harus cepat mengambil tindakan supaya pasar dapat kita kuasai kembali. Apakah rekan-rekan semua ada yang mempunyai saran? Bagaimana jika kita membuat produk baru dan menambah kualitas produk kita? Berdasarkan survei yang kami teliti di lapangan, sebagian besar permintaan konsumen lebih mengarah kepada penambahan pada pilihan produk yang kekinian serta inovasi meningkatkan kualitas produk kita di Lama Handcraft. Jika kita menambah pilihan produk dan meningkatkan kualitasnya, pasti dana yang dikeluarkan bertambah dan membuat produk tersebut memiliki harga yang lebih tinggi. Apakah hal itu tidak mempengaruhi daya beli konsumen? Hal itu pasti terjadi. Dengan membuat produk baru, itu membutuhkan dana serta bahan baku yang berbeda. Sebaiknya kita tetap menjalankan produk yang lama, tetapi dengan menambahkan inovasi pada produk tersebut. Bagaimana kalau kita membuat kerajinan tangan yang baru, yaitu strap masker dari kerajinan kulit? Karena hal itu merupakan salah satu fashion di era pandemi COVID-19 saat ini. Oke, bagaimana tanggapan Saudara Galang selaku COO perusahaan? Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Hal tersebut merupakan ide yang bagus. Tapi menurut saya, bagaimana jika kita juga membuat tas wallet, tas dengan beraneka macam bentuk fashion di berbagai negara, dengan melihat kesukaan konsumen pada bentuk tas negara lain dari kerajinan kulit.
Menurut saya juga kita harus mencapai semua kalangan konsumen, baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Menurut pengamatan saya, pada saat ini di kalangan remaja maupun orang dewasa telah mengetahui budaya Korea, baik dari kesenian, gaya, maupun penampilan. Salah satunya yaitu bentuk dan model tas kulit. Yang di Indonesia itu mempunyai bentuk yang unik, sehingga dapat menjangkau ke semua tingkat pasar di Indonesia. Oke, baiklah, ide yang sangat bagus. Kita dapat mengambil inovasi dari semuanya. Apakah dari pihak produksi siap membuat produk tersebut? Siap, Pak. Pihak produksi akan berusaha melakukan kerjasama dengan penyedia bahan kulit terbaik dari berbagai daerah untuk kesuksesan produk ini. Baiklah, saya memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi. Dalam hal ini Saudara Galang atau COO, apakah manajemen keuangan dapat menjangkau keseluruhan biaya produksi tersebut? Baik Pak, saya akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan produksi dan menjangkau keuangan dari kas bulan sebelumnya. Oke, pekerjaan ini dapat kita lakukan mulai bulan ini, dan saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi kita ini. Dan untuk manajer pemasaran atau CMO harus lebih kreatif lagi ke depannya untuk memasarkan produk kita ini. Baik Pak, dalam produk kita ini nanti, tim kami akan mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan. Kita juga akan membuat iklan dan akan bekerja sama dengan para konten kreator untuk memasarkan produk kita agar target pasar yang kita capai bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan menjangkau ke luar negeri. Oke, baik. Bagaimana Saudari Alisa selaku CTO perusahaan? Apakah mempunyai tanggapan ataupun saran? Baik, terima kasih Pak. Saya juga mempunyai saran agar teknologi pemasaran juga ditingkatkan. Dengan menjangkau penjualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Sehingga walaupun saat ini masih pandemi, penjualan masih tetap bisa berjalan melalui pembelian online. Oke, terima kasih. Ide yang sangat bagus. Untuk hal itu, saya serahkan kepada Saudari Alisa selaku CTO perusahaan untuk menjalankan yang terbaik. Siap Pak, saya akan terus mengembangkan teknologi perusahaan untuk lebih baik ke depannya. Baiklah, menurut Saudari Elsa selaku CHRO, apakah ada saran ataupun keluhan yang ingin disampaikan? Baik Pak, terima kasih. Saya juga berencana ingin mengadakan pengrekrutan untuk lowongan security yang bertugas untuk menjaga ketertiban serta keamanan di gunung produksi kita, Pak. Dan apabila inovasi yang sedang kita diskusikan tersebut berhasil, kemungkinan saya juga akan menambah karyawan untuk membantu memudahkan jalannya produksi kita nanti. Oke, terima kasih. Untuk hal perekrutan karyawan, saya serahkan sepenuhnya kepada Saudari Elsa untuk melaksanakannya. Baik, siap Pak. Kalau begitu saya akan mencari karyawan yang terbaik untuk operasional perusahaan kita. Baiklah, dengan diskusi pada hari ini, semoga strategi-strategi yang akan kita jalankan sesuai dengan harapan kita semua. Saya rasa cukup dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Rohman. Baik, sebelum kita akhiri rapat pada hari ini, mari kita dengarkan notulensi dari Ibu Ayu. Terima kasih Bapak Ibnu. Baiklah, saya akan menyampaikan kembali hasil diskusi rapat bisnis pada pagi hari ini, di antaranya bahwa perusahaan akan melakukan inovasi baru, yaitu membuat strap masker dan tas wallet dari kerajinan kulit dengan desain yang mengikuti tren masa kini. Dan juga kita akan melakukan strategi pemasaran yang baru, seperti membuat iklan dan bekerja sama dengan konten kreator, serta kita akan menjangkau marketplace yang lebih luas, seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya, untuk menarik minat konsumen supaya target pasar mencapai sesuai yang diinginkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Ayu atas notulensinya. Rapat pada hari ini selesai. Selanjutnya untuk kita akhiri rapat pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga rapat pada hari ini membawa dampak baik bagi perusahaan kita. Saya selaku moderator undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.